Pantesan Dewa mati-matian rekrut Rafael Strike. Ternyata ini alasannya. Wow, kata itulah kita sematkan untuk saga transfer daripada Dewa United yang bisa kita bilang cukup aktif dalam bursa transfer kali ini. Bukan apa-apa, kali ini dia mendatangkan striker diaspora timnas Indonesia, yaitu Rafael Strike, yang mana sebelumnya Rafael Strike ya malang melintang di klub Eropa dan juga Australia, dan sekarang waktunya dia bermain di Indonesia. Pasti semua netizen menganggap ini keputusan yang bisa kita bilang debatable ya, bisa diperdebatkan antara pro dan kontra. Sebagian netizen mengatakan sayang sekali, sebagian netizen mengatakan keputusan yang tepat dengan dalih menit waktu bermain. Tapi di sini kita mau bahas tentang kok bisa Dewa merekrut seorang Rafael Strike. Kan itu, ini yang menarik kita bahas. Jadi kita tahu bahwasanya Rafael Strike ini striker berbakat timnas Indonesia yang bisa kita bilang cukup menjanjikan ketika di awal-awal dia membela timnas Indonesia. Puncak daripada karir seorang Rafael Strike adalah ketika dia berhasil mencetak 2 gol ke gawang Korea Selatan dalam ajang Piala AFC U23, yang mana saat itu Indonesia berhasil lolos untuk pertama kalinya ke semifinal dan sayang sekali gagal menuju Olimpiade, ya kan? Ditambah lagi dengan gol yang cukup cantik ya ke gawang daripada Bahrain di kualifikasi Piala Dunia round 3 kemarin, yang mana Indonesia berhasil menahan imbang, aturannya pun bisa menang gara-gara gol daripada Rafael Strike. Nah, karena memang menjanjikannya penampilan daripada Rafael Strike ini dan cukup bersinar di level timnas maupun timnas under, maksudnya di timnas kelompok umur. Nah, ini menjadi salah satu alasan daripada pelatih Ole, ya, alias kita bilang pelatih daripada Dewa United untuk merekrut daripada Rafael Strike itu sendiri, guys. Jadi yang pertama adalah pemain ini adalah pemain muda berbakat. Ya, jadi ini alasan pertama kenapa Dewa United itu ngebet banget untuk merekrut Rafael Strike. Karena memang kualitasnya yang mumpuni dan kualitasnya nggak perlu diragukan lagi. Mungkin kalau misalnya kita bandingkan dengan pemain-pemain lokal yang ada, pasti Rafael Strike jauh lebih unggul daripada pemain lokal kita. Baik itu dari kontrol bola, baik itu dari body balance maupun shoot power, apalagi berkaitan dengan postur tubuh dan usianya masih lagi tergolong muda. Maka jelas saja kenapa Dewa United sangat menginginkan Rafael Strike masuk ke dalam skuad mereka, apalagi di musim depan Dewa United salah satu tim Liga 1 yang cukup sibuk dalam kompetisi karena akan mengikuti Super League dan juga ACL 3. Nah, ini Dewa butuh kedalaman skuad. Nah, dengan hadirnya Rafael Strike ini dan mengisi slot pemain Indonesia, jadi keuntungan terbesar mereka dapatkan. Mereka mendapatkan keuntungan besar karena dengan hadirnya Rafael Strike ini, karena dia statusnya bukan pemain asing, tetapi dia pemain lokal tapi kualitas pemain asing. Ya kan? Dia pemain lokal tapi punya kualitas layaknya pemain asing. Jadi wajar aja jika memang Dewa itu kayak mati-matian mendapatkan Rafael Strike ini, guys. Walaupun sebagian orang mengatakan ini Strike adalah Ezra Walian 2.0 gitu ya kan. Apapun itu, yang penting kalau kata Rafael Strike, yang penting aku main kan gitu gini kan. Karena kita tahu dia selama ini di Brisbane Roar ini mengisi bangku cadangan aja. Memang di awal dia sempat lah untuk bermain kan, tapi sejak dipanggil ke Piala AFF kemarin di bulan Desember, dia itu udah mulai kehilangan tempatnya. Yang semula main walaupun pencadangan ya DSP, sekarang nggak masuk lagi ke dalam DSP. Nah, ini sangat menyakitkan tentunya bagi karir seorang Rafael Strike yang masih muda. Mungkin kalau dia kemarin tuh sabar aja di ADO Den Haag ya, nggak pindah ke Australia, mungkin lain cerita, dia mungkin masih punya masa depan yang lebih cerah. Bukan berarti aku bilang ketika masuk ke Indonesia nggak lebih cerah ya masa depannya ya. Tapi ya kita tahulah sama-sama ya gimana kualitas liga kita memang masih di bawah daripada kualitas negara-negara lain, bahkan di bawah Kamboja. Iya. Nah, itu alasan pertama. Karena memang ini pemain muda berbakat dan pemain yang berkualitas. Jadi wajar daripada Dewa United itu merekrut dia. Nah, ini juga langsung diutarakan oleh Presiden klub Dewa United, yaitu Bapak Ardian Satyanagara. Jadi Bapak Ardian Satyanagara ini
belak-belakan juga mengungkapkan 3 alasan kenapa Dewa itu merekrut daripada seorang Rafael Strike. Yang pertama itu tadi karena ini pemain muda berbakat, dan yang kedua adalah ini adalah keinginan daripada coach. Jadi coach Ole ya memang betul-betul ingin merekrut seorang Rafael Strike. Jadi memang kita tahu bahwasanya banyak klub Liga Indonesia ini merekrut pemain itu karena memang manajemen yang pengen kan gitu ya kan. Personal branding, klub branding. Jadi pengen klub itu, oh ini aja. Padahal mungkin pelatih nggak sor gitu ya kan. Tapi kali ini memang ini adalah keinginan daripada pelatih itu sendiri. Pelatih Coach Ole berperan katanya untuk meyakinkan bahwasanya Rafael Strike mau untuk bermain bersama Dewa United. Walaupun banyak sekali tuntutan daripada seorang Rafael Strike, tapi itu disanggupi sama Dewa United. Dan di sini juga Coach Ole ya percaya dia punya potensi, katanya dia bisa menjadi pemain yang hebat. Ya wajar lah ya kan, dia jadi pemain hebat. Kalau misalnya Ole nggak jadi pemain hebat di Liga Indonesia, ini patut dipertanyakan juga nih kualitas Ole nanti. Ole pula, astagfirullahaladzim, sorry. Ini teringat gara-gara Ole cedera aja ya kan. Nah, maksud aku kualitas daripada Rafael Strike. Rafael Strike harus membuktikan dirinya juga di Liga Indonesia. Tapi pesan aku kepada Rafael Strike ya harus hati-hati. Tengok itu kemarin hasilnya, Ole Romeni cedera, nggak bisa jalan, ya kan, mesti dipapah, ya kan. Nah, itu juga sebagai reminder atau pengingat kepada seorang Rafael Strike bahwasanya Liga Indonesia itu bukanlah liga yang cukup mudah. Bukan liga yang sangat mudah untuk ditaklukkan, tapi sangat sulit. Nah, not everyone can play in Indonesian League. Gak semua orang bisa main di Indonesia, di Liga Indonesia. Tapi itu mungkin semacam sarkas, bukan karena saking hebatnya, tapi karena memang saking banyak harus dievaluasi. Belum lagi kekecewaan yang akan dialami, yang keputusan wasit yang banyak tidak sesuai, ya itu plus minus lah di Liga Indonesia. Minus lah, bukan plus ya. Kemudian juga ada pun alasan ketiga, dan alasan ini yang sangat cerdas ya menurut aku, kenapa Dewa bisa merekrut seorang Rafael Strike, dan ini menjadi alasan terkuat kenapa Dewa itu ngebet mati-matian ya merekrut Rafael Strike. Apa itu? Yes, Rafael Strike masuk ke dalam regulasi U23. Gila. Inilah kenapa aku bilang saga transfer Dewa United itu is another level. Kenapa? Karena mereka itu cerdas sekali. Dia merekrut daripada Rafael Strike untuk mengisi kekosongan slot pemain U23. Kita tahu di regulasi Liga Indonesia wajib memainkan pemain U23 sebagai starter minimal 45 menit. Dan dia isi slot itu dengan pemain sekelas Rafael Strike. Kebayang nggak kalian kalau misalnya yang mengisi U23 klub-klub lain itu mungkin pemain-pemain biasa aja yang mungkin baru mulai berkembang. Nah, di sini Dewa langsung memasukkan pemain yang bisa kita bilang sebagai U23 yang kualitasnya kayak pemain asing. Makanya aku bisa bilang ini Dewa ini gila sih nih, keren kali. Ya walaupun sebenarnya di balik kehebatan Dewa dalam meyakinkan Rafael Strike masih banyak pasti kekecewaan daripada fans timnas Indonesia khususnya yang menyesali tentang kepindahan Rafael Strike ini ke Liga Indonesia, karena dinilai dia itu masih muda, umur 22 tahun, pasti masih bisa lah yang dia itu bermain di klub-klub yang mana gitu, yang at least di liga second tier-nya atau third tier-nya, tapi di Eropa layaknya seorang Elkan Baggett kan gitu, atau mungkin kayak ya Ragnar Oratmangun gitu kan di Liga 1 Belgia gitu, atau main di klubnya CRC Torusana kan, atau kayak Joel Pelupesi di Liga 2-nya. Mungkin itu yang diharapkan netizen Indonesia atau fans timnas kepada Rafael Strike. Tapi sekali lagi Rafael Strike juga ya mikir-mikir lah mana yang lebih banyak menguntungkan, dan kelihatan kayaknya lebih banyak menguntungkan main di Dewa United, mungkin dari segi finansial, menit waktu bermain ya, dan juga nggak rempong juga dia di sini, juga pasti bakal banyak tawaran baik itu iklan atau endorsan. Iya. Oke. Nah, di sini juga menariknya ya, dia itu bakal dikontrak 3 tahun guys. 3 tahun ya kan. Mungkin di klub-klub lain dia cuma dikontrak setahun. Di sini Dewa berani ngontrak dia 3 tahun. Jadi wajar aja jika jika Rafael Strike juga ngebet lah, pengen juga ke Dewa United seperti itu. Bayangkan dapat duit, dapat main kan gitu ya kan. Nah, di sini juga keuntungan juga nih bagi seorang Dewa, karena di kompetisi yang super padat ini pasti Rafael Strike akan cukup membantu
khususnya di Liga nanti, karena mereka punya target pasti ingin juara karena sebelumnya menjadi runner up. Dan di ACL juga mereka pengen bisa ya melangkah jauh untuk memberikan kontribusi kepada Liga Indonesia, karena kata Bapak Ardian Satyanegara juga kalau bisa ya mengangkat ranking Liga Indonesia lagi lah, biar jadi lebih banyak lagi yang diutus ke level Asia seperti itu. Luar biasa ya Raphael Strike ini, luar biasa ya Dewa United ini. Pokoknya dua ini luar biasa. Tapi lebih luar biasa ini Dewa sih, bisa dia mikir ya kan. Orang U23 itu pasti pemain-pemain muda yang mungkin masih butuh pengalaman gitu kan, masih belum jadilah kemampuannya gitu kan, masih perlu ditempah lagi. Nah, Dewa dengan cerdiknya carinya pemain U23 yang dari diaspora kita, dari pemain naturalisasi kita, pemain warisan kita, pemain kacukan kita. Majang yang kualitasnya bisa disandingkan dengan pemain-pemain asing. Ini sama aja kayak Dewa pakai pemain asing gitu kan, tapi dia mengisi slot U23 lagi. Wah, Majang gila. Pokoknya ini luar biasa. Dewa United. Tapi di sini juga Dewa United mengatakan kayaknya mereka nggak ngambil ya 11 pemain asing. Katanya ya wajar aja lah nggak ngambil 11 pemain asing. Udah ada Raphael Strike kan, ngapain lagi ngambil kelas pemain asing ya kan. Kualitas ada, harga ada, udahlah cukup lah itu ya kan. Apalagi dia ngisi U23. Iya. Oke guys, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang pantesan aja Dewa mati-matian rekor Raphael Strike, ternyata itu alasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.